Oke, selamat datang di kuliah Aljabar Linear Elementer. Kemarin kita sudah bahas ya tentang koordinat dan basis. Nah, sekarang kita masuk ke subbab 4.5 tentang dimensi. Nah, oke, sebelum bahas terkait dimensi, kita akan banyak teorema yang kita pakai, gitu ya, yang kita perlu pahami. Tapi satu hal yang mau saya bilang di sini, kita tidak akan banyak membuktikan. Ya, kita tidak akan banyak membuktikan teorema di sini, tapi kita lebih kepada pemahaman. Saya harap kalian bisa pahami apa maksud dari teorema ini. Belajar pembuktiannya akan kita perdalam ketika kita mengambil mata kuliah aljabar linear. Gitu ya. Oke, kita mulai. Kita bahas tentang dimensi. Nah, yang pertama, kalau teman-teman lihat ada di situ ada teorema 451. Di situ teorema itu mengatakan seperti ini ya. Saya coba menulis dengan versi definisinya sama, gitu ya, maksudnya sama, tapi saya menulis dengan versi lain. Gitu ya. Misalkan saya punya V itu suatu ruang vektor, gitu ya, suatu ruang vektor berdimensi hingga. Oh, Oke, sorry. Seharusnya ini kita tidak masuk dulu ya, kita langsung masuk kepada definisi dimensi. Nah, kita mulai ya definisi dimensi. Nah, misalkan saya punya V itu ruang vektor, gitu ya, dan saya punya S itu subhimpunan V itu basis dari ruang vektor V. Nah, dimensi itu adalah ya banyaknya apa? Dimensi itu merupakan ini, merupakan banyaknya anggota himpunan S, gitu ya. Jadi singkatnya tulisnya begini biasanya ya, dimensi dari V itu sama dengan kardinalitas dari S. Kardinalitas itu artinya banyaknya unsur di S ya. Begitu. Dengan S ini basis. Gitu ya, itu yang namanya dimensi. Nah, saya ingatkan lagi ke kalian, kemarin kita sudah bahas ya, kalau Rn itu dimensinya berapa? Basisnya ada N ya, berarti dimensi dari Rn berapa? Dimensi dari Rn itu ya N, gitu ya. Yo, kalau dimensi dari ya R3 ya pasti 3, gitu ya. Terus kemudian kalau dimensi dari matriks berukuran 2 kali 2 dengan entry-nya bilangan real, apa tuh kemarin? Kita lihat apa? Basisnya ada berapa? Ada 4 kan? Gitu ya. Ingat ya, basisnya ada 4, yaitu ini toh. 1000, terus 0100, 0010 dan 0001. Gitu ya, ini basisnya. Berarti ada 4 ya. Berarti ya dimensinya apa? Ya dimensinya 4. Begitu ya. Itu jadi seperti ini. Ini dasarnya. Begitu ya. Jadi itu yang perlu kalian tahu. Jadi dimensi itu adalah kardinalitas dari atau banyaknya unsur pada suatu basis dari suatu ruang vektor. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang namanya teorema 451. Pertanyaannya muncul dari sini, gitu ya. Kita punya ruang vektor. Kemarin kan lihat ya, dari satu ruang vektor, ini suatu ruang vektor, kita bisa punya basis lebih dari satu. Betul ya, misalkan S dan S1. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah banyaknya unsur pada basis manapun itu sama? Ya, itu dimuat pada teorema 451 ya. Kita bilang misalkan V itu ruang vektor dan kita tahu dimensi dari V itu N. Kita bilang ya, N-nya itu bilangan asli. Ya, itu maksudnya dimensinya berhingga ya. Ini maksudnya dimensi berhingga. Berhingga itu maksudnya ya apa ya? Dimensinya masih bilangan asli. Gitu ya, dimensinya tidak sesuatu bilangan
yang tidak dapat kita jangkau. Gitu ya, misalkan V itu ruang vektor, dimensinya N. Gitu ya, untuk suatu N bilangan asli. Nah, ini lihat ya. Kalau S dan atau kalau S1 dan S2 itu basis dari V, maka perhatikan ya, kardinalitas dari S1 itu sama dengan kardinalitas dari S2, yaitu apa? N. Jadi ingat, basis manapun banyaknya sama, sesuai dengan dimensinya. Itu ya, ini perhatikan. Ini di sini. Terus ingat, basis apa lagi? Kalau misalkan saya punya ini, himpunan PN. PN itu adalah himpunan ini, isinya polinomial ya. Istilahnya polinomial apa? Polinomial ini. AN X pangkat N ditambah AN-1, X pangkat N-1 sampai A1X ditambah A0. Dengan AI, dengan koefisiennya itu bilangan real. Nah, ingat, dimensi. Ingat, basisnya apa? Ingat, ini ya, saya mau kasih tahu ya. Basis dari PN itu adalah ini. 1x x kuadrat sampai apa? X pangkat N. Nah, ini ada berapa banyak? Nah, ini kardinalitas S itu N plus 1. Itu sama saja dengan apa? Dimensi dari PN. Oke ya, jadi seperti itu dimensi. Jadi banyak sekali ya dimensi dari suatu ini, himpunan, dimensi dari suatu matriks. Kalau dimensi dari suatu matriks, Anda cukup kalikan ukurannya. Kalau matriksnya 2 kali 3, ya berarti dimensinya 2 kali 3, 6. Selesai. Seperti itu ya, ada diberikan pada contoh. Gitu ya, di situ. Terus, nah itu ya, ingat ya, jadi kalau kita punya gitu ya, kalau kita punya matriks, kalau kita punya ruang vektor basisnya ada lebih dari 1, gitu ya, basis kan bisa lebih dari 1 kan ya. Nah, ingat, kalau dimensi dari ruang vektor itu N, maka banyaknya anggota basis dari kedua himpunan basis yang berbeda tadi sama-sama N. Gitu ya, itu. Jadi permasalahan itu sudah beres. Jadi kalau si A dan si B menemukan basis yang berbeda, ingat, kalau dia basis, banyaknya unsur pada himpunan itu harus sama. Ya, kalau yang satu dapat 5, yang sebelah juga harus 5. Gitu. Harus sama nilainya. Tapi jangan sepakat tapi salah, gitu ya. Itu jangan ini. Jangan sampai begitu ya. Nah, terus ingat kemarin saya sudah kasih ingat ya. Ingat apa? S itu basis dari V, suatu ruang vektor. Jika apa? Ingat, yang pertama ada ya, S itu bebas linier. Dan yang kedua, S itu merentang. Ya, bebas linier di V, ini merentang V. Jangan sampai lupa. Nah, sekarang kita akan masuk kepada teorema 452. Teorema 452. Teorema 452 mengatakan apa? Seperti ini. Misalkan, gitu ya, saya punya V itu suatu ruang vektor dengan dimensi V-nya itu N. Terus, dan gitu ya, dan S itu misalkan ini V1, V2 sampai Vn itu basis dari V. Gitu ya. Oke, misalkan ini basis dari V. Nah, perhatikan. Ada 2 poin yang harus kalian perhatikan. Ini, jika A itu subhimpunan dari V, gitu ya, ingat ya, A itu subhimpunan V, dan ingat ya, dan banyaknya unsur di A itu lebih dari N, A itu bergantung linier. Itu yang harus kalian perhatikan ya. Ingat, jadi kalau suatu subhimpunan dari ruang vektor dan banyaknya unsurnya lebih dari N, pasti bergantung linier. Dan satu lagi, kalau ada himpunan A di V dan banyaknya unsur, oke, tadi sudah A, jadi saya ganti ya, jangan pakai A lagi, sorry. Saya ganti A, saya ganti dengan B. Jika B itu subhimpunan V dan banyaknya unsur di B kurang dari N, maka apa? Pasti A itu tidak merentang.
Gitu ya, sederhana. Jadi kalau kalian punya misalkan contoh ya, Rn atau R3. Basisnya apa? Ya basisnya ya ada 3 kan? Ya salah satunya ini ya 100, 010 dan 001. Terus mendadak Anda dikasih suatu himpunan. A, himpunannya isinya 117, terus 192, terus jangan satu terus ya. 10, 11, 12, terus kemudian -1, -100, 10. Misalkan seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah A itu bebas linier? Jawabannya jelas apa? Tidak. Kenapa? Tinggal lihat saja. Banyaknya unsur di A itu melebihi dimensi dari R3 tidak? Banyak jadi unsur di A berapa? Lihat ya. Kardinalitas unsur A berapa? Kardinalitas unsur A 4. Dimensi dari R3 berapa? 3. Yo 4 lebih dari 3. Berarti apa? A berdasarkan lihat ya. Berdasarkan ini teorema 452 apa? A itu pasti bergantung linier. Sebaliknya, kalau dikasih B, sebaliknya misalkan ditanya, apakah A merentang V? Oh, ini bisa jadi. Kenapa? Karena banyaknya A4. Melebihi 3, melebihi dimensi. Bisa jadi. Tanda tanya, harus dibuktikan. Tapi kalau ada himpunan B yang isinya cuma begini, 107, 019, terus ditanya apakah B itu merentang V? Pertanyaan jawabannya jelas tidak. Karena apa? Kardinalitas B berapa? 2. Kurang dari 3 yang adalah apa? Dimensinya R3. Jadi ingat ya, tanpa pikir panjang langsung jawab. Kenapa? Karena teorema apa? Seperti itu. Harus dipahami ya. Oke, jadi begitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas lagi setelah teorema 452. Begitu ya, kita akan masuk ke teorema 453. Itu terkait teorema plus minus. Ya. Mulai ya, saya tulis teorema 453 tentang plus minus teorem gitu ya. Teorema plus minus ini berkata apa? Ada 2 ya. Yang pertama kita punya dulu. Misalkan kita punya V itu ruang vektor gitu ya, dan S itu suatu subhimpunan V, dan S itu tidak kosong, ada isinya. Ingat ya, S itu tidak kosong. Nah, yang pertama dibilang gini. Jika S itu bebas linier, ingat BBL itu bebas linier ya, dan jika V ada suatu vektor, saya namakan U lah, jangan pakai V ya, V kecil soalnya dengan V besar nanti tidak terlalu beda jauh. Jika saya punya ada vektor lain, U, gitu ya, anggota vektor V, gitu ya, dan si U ini tidak ada di dalam span dari S. Ya, span dari S tahu kan isinya adalah semua kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Nah, maka ini S kalau kita gabung dengan si U, gitu ya, kita tambahkan U ke dalam S, itu masih bebas linear. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di sini dia bilang begini. Jika U, jangan pakai U lagi ya, karena sudah U yang di atas. Jika ada W, gitu ya, suatu anggota S, gitu ya, di mana, oke, saya tulis dulu lah S-nya kalau gitu ya. S-nya tak kosong, terus saya bilang S-nya itu isinya ini. S-nya itu isinya ini. Misalkan S itu begitu ya. S itu isinya misalkan V1, V2 sampai Vn. Oke. Nah, jika W itu suatu unsur di S,
Gitu ya. Oke, misalkan W itu salah satu dari V1 sampai Vn ya. Dan gitu ya. Dan W itu anggota dari ini. Span S dikurang W. Jadi kalau W itu anggota dari suatu span S kurang W, maka span dari S itu sama dengan apa? Span dari ini S dikurang W. Ingat ya, S dikurang W artinya apa? Kita hilangkan unsur W dari himpunan S. Tadi kan saya bilang apa? W himpunan S ya. Jadi pertama, ingat ya, saya ulangi lagi teorema 453 ini ya. Ini cukup ribet. Yang pertama, kita punya V itu ruang vektor, dan kita punya S itu suatu subhimpunan V tidak kosong. Misalkan saya namakan namanya itu V1 sampai Vn. Nah, jika S itu bebas linear, terus kemudian jika dan ada lagi suatu unsur namanya U yang berada di luar S, suatu unsur U anggota V, dan U itu bukan anggota span S, artinya apa? U itu tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S, maka apa? S digabung U masih bebas linear. Tapi sebaliknya, kalau ada satu unsur di S yang kita dapat nyatakan sebagai kombinasi linear, misalkan ada satu unsur di S, namakan W, gitu ya, di mana W itu dapat dinyatakan sebagai apa? Kombinasi linear dari unsur-unsur di S selain W, maka span dari S sama saja dengan span dari himpunan S yang sudah dibuang W. Gitu ya. Contoh, saya kasih contoh ini ya. Oke, misalkan saya kembali lagi ya, saya punya misalkan V itu R3. Gitu ya, saya punya V itu R3, terus kemudian saya punya S itu ini. Saya punya S itu misalkan 100 dan 101 dan 011 misalkan. Begitu ya. Oke, perhatikan ini ya. Saya punya 101 dan 011. Oke, sekarang lihat ya. Saya pilih ini untuk yang contoh yang A ya. Saya pilih 330. Ini kan pasti anggota R3 ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Lihat ya. 330 itu bukan anggota dari span S. Kita akan tunjukkan. Kita akan buktikan kalau 330 itu bukan anggota dari span S. Gitu ya. Misalkan, nah, oke, dengan kontradiksi ya. Kita bukti dengan metode kontradiksi ya. Dengan metode kontradiksi, gitu ya. Andaikan 330 ini ada di span S. Artinya apa? Artinya 330 itu bisa kita nyatakan sebagai apa? Sebagai kombinasi linear dari apa tuh? 101 dan 011. Nah, sekarang kita cek ya. Oke, kita cek. Oke. Yang pertama, kita punya apa nih? Berarti 330 sama dengan apa nih? A, 0A ditambah 0BB. Berarti atau 330 itu kita dapat sama saja dengan apa tuh? A, ini kalau kita jumlahkan A, B, terus A ditambah B. Nah, dari sini kita dapat apa? A-nya sama dengan 3. B-nya juga sama dengan 3. Tapi, apa yang terjadi dengan A tambah B? A tambah B apa? 6. Padahal di sini sama dengan 0. 6 masa sama dengan 0? Kontradiksi. Akibatnya apa? Ya akibatnya ya tak ada solusi. Tak ada solusi. Berarti kontradiksi tak ada solusi, berarti kesimpulannya apa? Ya, si 330 ini bukan anggota dari span S.
Nah, 330 bukan anggota dari span S kan? Kita lihat. Lihat ya. Kalau S ini kita gabung dengan 330, ini kita akan buktikan kalau ini bebas linear. Oke, kita buktikan ya. Oke, berarti S gabung si 330 kan jadinya ini ya. Jadinya ini kan 101, 011, 330. Oke ya. Nah ini kita perhatikan. Berarti apa? Kita coba ya cek kombinasi linearnya ya. Pandang persamaan berikut. Gitu ya. A dikali 101 ditambah B kali 011 ditambah C dikali 330 sama dengan 0, 0, 0. Di sini kita dapat apa? Lihat ya. A ditambah 3C, 0. Terus B ditambah 3C, 0. Dan apa? A ditambah B sama dengan 0. A ditambah B berarti kita punya apa? A sama dengan minus B. A sama dengan minus B berarti kita punya apa? Berarti A ditambah 3C sama dengan apa? Minus B ditambah 3C sama dengan 0. Berarti kita punya apa? 3C itu sama dengan B. Berarti apa? C itu sama dengan B per 3. Oke, kita substitusi. Gitu ya. C, kalau C kita dapat sama dengan B per 3, gitu ya. Ini kita bilang 1, ini 2, ini 3. Gitu ya. Lihat ya. Kita substitusi kedua. Kita dapat apa? Lihat ya. B ditambah 3C kan sama dengan 0. Jadi apa nih? B ditambah apa? 3 dikali B per 3. B ditambah B, 0. Berarti 2B sama dengan 0. Berarti B-nya apa? 0. Kalau B-nya 0 berarti apa? A-nya 0. Kalau B-nya 0, C-nya juga 0. Berarti apa? Solusinya. Gitu ya. Berarti solusinya adalah apa? Ya, adalah A sama dengan B sama dengan C, yaitu 0. Berarti diperoleh apa? Ya, S digabung 330 itu bebas linear. Itu maksud dari nomor A. Begitu. Ya, itu maksud dari nomor A. Oke. Sekarang kita lihat maksudnya si nomor B. Gitu ya. Saya pakai lagi sama. Misalkan V-nya itu apa? R3. Terus saya punya S itu saya bentuk seperti ini. S itu isinya ini ya. Lihat, perhatikan. 1, 0, 0. 0. Oke, misalkan S itu 100 dan 010 begitu ya. Kemudian dengan ini 340. Ya, kita punya ini ya, misalkan S ini. Nah, sekarang perhatikan U yang ini 340. Perhatikan ya, ini sama saja dengan ini. 3 dikali 100 ditambah 4 dikali 010. Benar kan ya? Gitu ya. Nah, berarti artinya apa? U itu anggota dari apa? Ya, span dari apa? Ya ini. 100 dan 010. Betul tidak? Atau ini nama lainnya apa? Ini sama saja dengan span dari apa? S kita kurang dengan U. Betul toh? Kita cabut 340-nya karena U-nya itu 340. Nah, Anda bisa periksa kalau apa? Span dari S itu sama saja dengan apa? Span dari S kurang U. Nah, perhatikan cara menunjukkan, kita lihat ya. Cara menunjukkan ini span S kurang U berarti kita bisa tulis ini ya. Span dari himpunan yang isinya 100 dan 010. Gitu ya. Jadi itu. Nah, sekarang perhatikan, kita akan tunjukkan sama. Cara menunjukkannya apa? Ya, pertama, nah ingat ya,
Pertama, kita cukup tunjukkan ini. Kalau span S itu sama dengan span 100 dan 010, sebenarnya kita cukup tunjukkan ini. Cukup tunjukkan apa? S itu termasuk di dalam subhimpunan dari span 100 dan 010, dan sebaliknya juga. Yaitu apa? Himpunan yang isinya 100 dan 010 itu anggota subhimpunan dari apa? Span S. Yang pertama, kalau S berarti apa? S itu isinya apa? S itu kan isinya, kita lihat, kita coba tunjukkan yang pertama ini dulu ya. Setelah itu baru kita tunjukkan yang kedua. Kita lihat yang pertama. S itu isinya apa? S itu isinya 100, 010 dan 340. Gitu ya. Perhatikan. Nah, lihat di sini. Lihat bawa apa? Lihat ya. Ya 100 sama saja dengan apa? Sama saja dengan ini 1 dikali 100 ditambah 0 dikali 010. Berarti apa? Ya jelas ini anggota dari apa? Span. Ini 100 dan 010. Terus ya 010 juga sama. Itu apa? Ya 0 dikali 100 ditambah apa? 1 dikali 010. Anggota dari span. Sama ya. Nah, bagaimana dengan yang 340? Wah, yang 340 tadi kita sudah tulis ya. 340 itu sama dengan 3 dikali 100 ditambah 4 dikali 010. Ini jelas anggota dari span. Berarti karena S, semua anggota S ada di anggota itu, berarti apa? Yo, S itu subset dari span yang isinya 10. Span dari apa? Himpunan dengan anggota 100 dan 010. Maka ya kita punya apa? Ya pasti span dari S itu subset dari span dari itu ya. 100 dan 010. Nah, sekarang bagaimana sebaliknya ya? Sebaliknya kita mau tunjukkan apa? Kita cukup tunjukkan 100 dan 010 itu anggota subset dari, bukan anggota ya. Karena ini himpunan, antara himpunan berarti saling subhimpunan gitu ya, saling subhimpunan, saling subset gitu ya. Saling subhimpunan. Ya, subset artinya subhimpunan ya. Anggota dari span S. Yo, kita tahu lah ya. 100 ya anggota S ya, dan ya 100 itu kan sama dengan 1 dikali 100 ditambah 0 dikali 010 ditambah 0 dikali 340. Ini jelas anggota apa? Ya span S. Ya lagi 010 ya, tinggal kita ganti kan, 0 dikali 100 ditambah apa? 1 dikali 100 010 dan 0 dikali 340. Ini anggota span S. Ya, karena ini berarti kita punya apa? Span dari 00, 010 itu juga subset dari span S. Dari sini kita bisa simpulkan kalau apa? Yo, span dari S sama saja dengan span dari apa? Span dari himpunan apa? Span dari apa? S dikurang U. Ya, oke. Seperti itu. Ingat, ini contoh. Contoh tidak mewakili pembuktian. Saya tidak membuktikan. Ya, saya memberikan contoh. Gambaran maksud dari teorema itu seperti apa. Nah, terus kemudian gitu ya, ada beberapa teorema lagi yang bisa kita lihat ya. Kita lihat teorema 454. Gitu ya, kita lihat adakah teorema sebelum teorema 454. Oke, terakhir sudah itu. Lihat ya, pertama ini. Lihat ya, teorema 454 mengatakan begini. Kita punya misalkan V itu ruang vektor. Terus kemudian dimensi dari V saya bilang R. Terus saya punya S itu subhimpunan dari V dengan S itu isinya ada N unsur. V1, V2 sampai Vn. Nah, dikatakan ini. Lihat ya. S itu basis
dari V jika dan hanya jika apa? S itu BBL atau S itu apa? Merentang. Cukup salah satu. Kalau dia BBL, pasti dia basis. Itu ya. Nah, ini semakin ini ya. Jadi Anda semakin dipermudah. Anda tidak harus membuktikan keduanya, tapi Anda cukup menunjukkan apa? Salah satu saja dan apa? Ingat, banyaknya himpunan anggota himpunan itu harus sama dengan dimensi. Gitu ya. Ini artinya apa? Kalau ini artinya ada dua ya. Ini sama saja dengan ini. Sama saja dengan ini. Yang pertama apa? Jika S basis, ini sudah jelas ya. Kan ya, pernyataan jika dan hanya jika kan setara dengan ini ya, maka S BBL ya atau S merentang V ini sudah jelas. Dan yang kedua, lihat ya. Jika apa? S itu bebas linier atau merentang V, maka apa? S itu basis V. Jadi apa? Cukup salah satu. Nanti kita akan pelajari bagaimana konstruksi pembuktiannya. Jadi Anda cukup apa? Menunjukkan salah satu, cukup basis saja, cukup bebas linier saja. Yang penting jumlahnya atau banyaknya unsur sama dengan dimensi dari ruang vektor itu, maka dia akan jadi basis. Keren ya, makin mudah. Nah, oke, teorema 455 saya tidak akan terlalu membahas, gitu ya. Oke, saya akan langsung ke teorema 456. Teorema 456. Nah, teorema 456 itu membahas apa gini ya? Pertama, misalkan lihat ya, misalkan V itu ruang vektor. Oke. Dimensi dari V itu saya bilang N. Terus dan saya punya ini lagi. W subhimpunan V itu subruang dari V. Maka yang pertama, ini kita punya apa? W itu berdimensi hingga. Jadi perhatikan ya, kalau Anda punya ruang vektor dimensinya berhingga, pasti subruangnya juga berdimensi hingga. Jadi kalau ruang vektor Anda dimensi 5, ada subruang vektornya, ya pasti dimensinya juga berhingga, tidak mungkin tak hingga. Gitu ya. Dan ada lagi, gitu ya, yang lebih spesifik apa? Dimensinya dari subruang itu selalu kurang dari sama dengan dimensi ruang vektornya. Ya, dan yang ketiga, gitu ya, dimensinya akan sama jika dan hanya jika apa? Mereka berdua itu sama. Jadi kalau Anda ketemu subruang dari suatu ruang vektor yang dimensinya sama dengan ruang vektor, maka subruang itu adalah ruang vektor itu sendiri. Gitu ya. Jadi saya ulangi. Teorema 456 mengatakan apa? Kalau kita punya ruang vektor, dimensinya itu N, berhingga ya. Nah, terus saya punya suatu subhimpunan dari V, namakan W, dan subhimpunan itu adalah subruang vektor, maka satu fakta yang Anda punya yang pertama apa? Si W itu juga dimensinya hingga. Fakta yang kedua lebih kuat lagi apa? Dimensi dari suatu subruang vektor pasti kurang dari atau sama dengan dimensi dari ruang vektor. Dan yang ketiga apa? Dimensinya akan sama. Kalau jadi dimensinya sama, itu setara dengan Anda mengatakan apa? Subruangnya itu adalah ruang vektor itu sendiri. Karena jika dan hanya jika ya, artinya apa? Jika dimensi sama, maka subruangnya sama dengan ruang vektor, dan sebaliknya, jika subruangnya sama dengan ruang vektor, dimensinya sama. Ya kalau subruangnya sama dengan ruang vektor, dimensinya sama, jelas. Ya orang sama, ya pasti dimensinya sama. Tapi kalau dimensinya sama, nah belum tentu. Tapi kalau dimensinya sama kan kita masih menduga-duga sama, tidak ya? Ternyata di sini jamin.
Ya, wong kalau dimensinya sama berarti apa? Ya basis di W ada sebanyak N, basis di V ada sebanyak N. Yo basis di W itu subhimpunan dari subhimpunan dari ruang vektor V ya. Ya, kita bisa proses itu nanti apa? Bebas linear dan dia merentang menjadi basis juga di V. Ya itu, tapi saya tidak mau bilang itu ya. Anda jangan terlalu memikirkan, tapi Anda perlu pahami maksud dari teorema ini seperti apa. Seperti itu. Oke? Ya, dari sini maka ya pembahasan untuk subbab 4.5 selesai, pertemuan kita selesai. Tolong dipelajari latihan soalnya. Sekian dan terima kasih.